Masjid Pusaka Banualawas merupakan sebuah masjid tertua di Kabupaten Tabalong, terletak di Desa Banualawas, Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini merupakan bukti sejarah diterimanya Islam bagi suku Dayak Maanyan Tabalong. Masjid Pusaka Banualawas termasuk salah satu cagar budaya nasional yang dilindungi keberadaannya. Menjadi salah satu objek wisata religi di Kabupaten Tabalong, masjid ini ramai dikunjungi atau diziarahi umat Islam dari berbagai penjuru Kalimantan. Nah, ketika berbicara mengenai Masjid Pusaka, maka tak luput dari seseorang yang berprofesi sebagai kaum masjid, khususnya di Masjid Pusaka Banualawas. Bagi yang sering ke masjid atau yang sering diskusi perihal masalah keagamaan, profesi yang satu ini tentunya sangat familiar bagi mereka. Misran, lelaki 49 tahun asal Desa Hapalah Banualawas, yang saat ini mengabdikan diri sebagai kaum pada Masjid Pusaka Banualawas. Kalau bahasa kampungnya itu kaum. Nah, kalau di pemerintahan mungkin itu namanya jupel, juru pelihara, benda cagar budaya di sini. Dan masjid ini termasuk cagar budaya nasional. Untuk wilayah Tabalong salah satunya ini gitu. Nah, selain daripada mungkin ada tempat yang lain lagi yang biasa kita gabung, itu ada di 4. Pertama di sini Banualawas, Masjid Pusaka, kemudian Masjid Puain, kemudian Datu Buasan, kemudian ada Gunung Batu Babi. 4 yang biasa kita gabung ngumpul biasanya itu yang masuk cagar budaya nasional. Kaum masjid oleh banyak kalangan diartikan sebagai penjaga masjid atau seseorang yang ditugaskan untuk memelihara, menjaga dan merawat kebersihan masjid, dan juga sekaligus menjadi penanggung jawab segala kegiatan ibadah di sebuah masjid, seperti halnya azan 5 waktu sampai dengan menjadi imam sholat. Pertama mungkin tugas utama gitu nah, setiap waktu sembahyang 5 waktu pasti kita ada, dan malah kita yang jadi imamnya gitu nah. Itu yang pertama. Kemudian untuk pekerjaan sehari-harinya mungkin kita bersih-bersih gitu nah, sama di dalam masjid, di pelatar, sama di halamannya juga. Pokoknya semua lokasi masjid baik di dalam ataupun di luar itu tanggung jawab kaum. Nah itu, dan juga alkah kubur juga itu nah, kebersihan alkah kubur juga dibebankan kepada kita. Sebelumnya, bapak 4 orang anak ini juga pernah menjadi kaum Masjid Pusaka Banualawas, yaitu pada periode 2005 sampai dengan 2010. Dan pada September 2016 lalu sampai dengan sekarang, ia kembali menjabat sebagai kaum masjid bersejarah ini. Dulu kita pernah dari 2005 sampai 2010, 5 tahun kita jabat. Habis itu kita istirahat, diganti. Dan semasa dari 2010 sampai 2016 itu ada 2 orang. Ada pertama Abdul Khalik, kemudian diganti Pak Makran. Nah baru pas kita yang menjabat ini, masa sekarang ini dari tanggal 20 bulan 9 2016. Kita yang sekarang ini gitu nah. Jadi tanggal 20 bulan 9 2016 mulainya menjabat lagi gitu. Satu hal yang berbeda untuk kaum Masjid Pusaka Banualawas dibandingkan dengan kaum masjid pada umumnya. Selain harus bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian masjid, ia juga diharuskan untuk selalu standby setiap saat karena Masjid Pusaka ini seringkali dikunjungi oleh para peziarah atau para wisatawan baik dari lokal maupun dari luar daerah. Menurut Misran, alasan para peziarah ataupun wisatawan yang datang ke Masjid Pusaka ini beraneka ragam. Ada yang sekedar membayar nazar atau hanya sekedar menggali informasi mengenai situs cagar budaya nasional ini. Biasanya kan mereka ada suatu kejadian-kejadian gitu nah. Ada kejadian-kejadian, habis itu lalu ada sejenis benazar gitu. Ada nazar mereka kalau misalnya misalnya ada yang diniatakan mereka itu berhasil datang ke sini ziarah. Dan sebagian bukan cuman ziarah biasanya, maka kadang-kadang bisa pecah keselamatan atau mandak kambang mungkin di tiang-tiang itu. Nah ada juga yang menapihi kami di sini kalau nyambet tiang guru. Nah lalu dikasih kain kuning untuk menapihi tiang guru jadi bagiannya itu. Nah itu salah satu tanda mereka bayar nazar.
bila ada bernazar maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang kita yakin aja bahwasanya yang mengabulkan bukan masjid gitu. Nah Allah Ta'ala gitu, cuman wasilahnya di masjid. Nah mereka pakai bernazar kayak itu. Ada di antaranya tuh mereka seperti mahasiswa itu, nah ada mau bikin skripsi bisa itu mereka menggali nilai-nilai sejarahnya gitu, nah nilai sejarahnya masjid itu, nah dari tahun berapa dibangun, habis itu yang membangun siapa, itu mereka nanya kayak gitu. Misran juga menuturkan menurutnya di hari Rabu dan Minggu biasanya Masjid Pusaka ini ramai dikunjungi oleh peziarah karena hari Rabu merupakan hari pasar, sedang untuk hari Minggu merupakan hari libur. Ya setiap hari itu ada aja katanya, setiap hari itu ada aja. Cuman yang paling banyak itu hari Rabu sama hari Minggu. Kalau hari Rabu sekalian mereka ke pasar katanya. Jadi ada yang berselamatan, ada yang nukar kembang segalanya tuh. Cuman kalau hari Minggu kan mungkin karena liburan, jadi yang jauh-jauh itu menyempatkan ziarah ke sini. Satu hal yang unik dan menarik pada Masjid Pusaka ini yakni mengenai tradisi pemilihan kaum. Di sini kaum masjid dipilih layaknya pemilihan kepala daerah atau pilkada. Mereka yang terpilih nantinya diberi kuasa untuk menjadi kaum Masjid Pusaka Banua-Lawas. Menurut lelaki kelahiran Hapalah ini, tradisi pemilihan kaum seperti ini dimulai sejak tahun 2000 silam. Dari dulu kan yang sebenarnya kalau dulu sebelum tahun 2000 itu kan ada yang acara pemilihan ditunjuk masyarakat aja sudah. Itu yang dipercayakan oleh masyarakat, menjaga masjid, membersih masjid dan mengimami masjid, jemaah itu aja. Cuman dari tahun 2000 itu diadakan pemilihan, entah kenapa timbul ada gagasan yang kayak gitu. Jadi dipatok dalam masa 5 tahun. Cuman bisa suatu saat bisa diberhentikan kalau kadang memenuhi persyaratan, misalnya ada kesalahan apa gitu, bisa itu, dan si kaum itu harus bersedia diberhentikan kalau memang salah. Itu memang undang-undangnya. Alhamdulillah dari tahun 2000 sampai sekarang ini itu hanya sudah ada 5 orang.